Nadia, jadi gimana penangkapannya soal buku sejarah perempuan Indonesia ini? Nadia Karim Melati, kita mau ngebahas buku sejarah perempuan Indonesia karya Ibu Cora Fredestiu. Halo. Halo. Ini ada yang bilang sama gua, "Bang, itu baju basah gitu kenapa? Tadi gua habis nyiram pohonan." Kasih makan kucing, nyiram pohonan. Gara-gara tadi kita tes-tes itu loh, kagak beres-beres itu. Ampun deh. Dari jam berapa kita tes-tes nggak beres-beres itu? Oke. Mungkin gue terangin dulu ya bukunya ya. Sejarah Perempuan Indonesia ini. Ini buku pertama kali terbit tahun 60 kalau nggak salah. Tapi kita terjemahin tahun 2008. Termasuk yang terlambat sebenarnya. Seperti lambatnya gambaran perempuan dalam historiografi Indonesia. Tapi berbarengan sebenarnya kita menerbitkan seri sejak tahun 98 apa-apa yang dianggap non-faktor di dalam sejarah. Misalnya kita menerbitkan buku Abel Lapian karena laut itu non-faktor dalam sejarah. Kemudian kita menerbitkan Orang Tionghoa karena orang Tionghoa non-faktor dalam sejarah. Kemudian kita menerbitkan tentang 65 karena dalam peristiwa 65 ada satu bagian dalam sejarah kita, sejarah orang-orang kiri itu yang dianggap non-faktor, bahkan distigmatisasi. Nah, di dalam situ juga distigmatisasi dan dilupakan, dijadikan alat untuk karakter assassination adalah perempuan dari cerita tentang Gerwani. Maka kita mulai menerbitkan seri perempuan. Nah, seri perempuan itu salah satu pembukanya adalah buku yang kita anggap bisa jadi pengantar untuk memasuki sebenarnya seperti apa sih peran perempuan dalam sejarah proses pembentukan Indonesia. Apakah mungkin ada Indonesia tanpa ada perempuan? Kalau gue bingung gitu loh mulai dari mana ya. Jadi kalau misalnya suka dibilang feminis tuh kan banyak banget ya yang kritik sejarawan, katanya sejarawan itu maskulin bla bla bla. Terus selama gue kuliah tuh gue juga belajar di jurnal perempuan feminisme. Dari situ gue baru dapat insight, ternyata kayaknya ada yang salah nih selama gue belajar gitu. Memang ilmu sejarah kan macam-macam teknik-tekniknya gitu. Kalau misalnya kita kayak ada yang positivistik, terus sekarang udah ada gelaran, ada yang aliran penulisan perspektif baru segala macam. Nah, feminisme ini masuk dalam ilmu sejarah sebagai metodologi. Jadi kalau untuk di ilmu sejarahnya kan kita masih pakai metode yang sama kan, yang heuristik, kritik segala macam itu. Tapi feminisme masuk sebagai cara pandang baru yang nanti akan mengkritik bagaimana cara pemilihan sumber. Karena ternyata dari kritiknya feminis itu terhadap sejarawan gini, lah kalian tuh pada pakai sumber laki semua coy. Terus kenapa ternyata ada banyak banget peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh gerakan perempuan, tapi sejarawan tuh luput gitu, nggak bisa lihat. Karena dianggapnya urusan perempuan kayak yang personal political ya, yang kayak tugas domestik segala macam itu urusan perempuan. Padahal perempuan masuk ke banyak hal nih, ke kedokteran, ke beasiswa. Cuma kan itu luput ya hal-hal kayak gitu, dan aktor-aktornya juga nggak kelihatan aja, cuma karena nggak terbiasa sih menurut gue. Terus dari misalnya pemujaan terhadap sumber kayak yang Kobam kan sekarang kalian kan bikin katanya lihat perspektif nelayan atau bajak laut, perspektif orang desa segala macam kan. Nah, salah satunya feminisme juga pakai untuk bagaimana feminisme membaca sejarah modern nih Indonesia. Nah, ini tuh dan kalau misalnya penelitian gue, sekarang gue lagi bikin periodisasi, karena ini sejarah modern kan ya, sejarah feminisme kan. Jadi jatuhnya
periodisasinya tuh kalau misalnya kita taruh di Indonesia jadi ada 4. Jadi mulai dari gerak dari feminisme awal yang ibuisme negara yang sebelum, jadi saat Indonesia kesadaran terhadap nasionalisme itu bagaimana gerakan perempuan terlibat di dalamnya, ataupun mereka bikin tiktokannya lah ya dengan para pemikir laki-laki juga. Apakah di situ gender berpengaruh terhadap pergerakan nasionalisme, ataupun bagaimana cara diplomatik politik terhadap pemerintah Hindia Belanda. Terus babak kedua nih saat Indonesia merdeka kan kita lagi bagus-bagusnya nih feminisme liberal. Ternyata ada yang bergeser dari ide ibuisme menuju perempuan sebagai warga negara. Itu tuh idenya tuh dari awal-awalnya udah mulai nih, dari kayak misalnya Sri Wulandari kalau nggak salah, dia dari mulai sebenarnya udah ada nih dari zaman-zamannya Taman Siswa, cuma baru setelah masuk perempuan-perempuan feminis yang punya golongan sosialis Marxis, feminis sosialis Marxis kayak SK Trimurti, terus Umi Sarjono, mereka punya konsep perempuan tuh bukan ibuisme, perempuan adalah warga negara. Nah, itu idenya baru didapat setelah, karena kita kan ke perjuangan merdeka itu kan setelah 1945 sampai 1950 kan kita masih perjuangan untuk mendapatkan pengakuan kan. Nah, di situ di Eropa dan di Amerika itu gender studies lagi meledak-meledaknya. Jadi setelah bukunya Simone de Beauvoir yang keluar itu, feminis, dia masuk dalam golongan feminis esensialis, dia mempertanyakan apakah perempuan itu is the woman a womb gitu, apakah perempuan itu rahim? Dari kritik feminis esensialis ini, dia yang menggeser makna perempuan dari biologis, dari yang perempuan melahirkan dan bla 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 bla, menjadi perempuan sebagai warga negara, dan itu yang diadopsi nanti sama SK Trimurti pada khususnya ya. Dia tulisannya banyak sekali mengkritik tentang konstruksi perempuan dalam domestifikasi dan ibuisme. Konsep ibuisme ini kan tricky banget ya, karena negara, agama, masyarakat pasti selalu mengadopsi konsep ibuisme, karena perempuan yang didefinisikan secara biologis dia berfungsi sebagai reproduksi sosial, reproduksi masyarakat, reproduksi ekonomi. Jadi kenapa perempuan dilekatkan terhadap ibuisme? Karena diharapkan dengan kalau ada perempuan berarti nanti ada perkawinan. Dari perkawinan akan punya anak. Anak akan jadi tenaga kerja. Anak akan jadi penerus adat. Anak akan jadi warga negara. Kayak gitu. Jadi mulai dari pergeseran biologis ke sosiologis itu di secara internasional dipengaruhi oleh feminis esensialis, dan kemudian ini feminis radikal juga berpengaruh nih pada pergerakan perempuan di Indonesia. Khusus feminis radikal itu Gail Rubin pertama, dia yang membedakan, dia kasih dasar yang membedakan apa itu gender dan apa itu jenis kelamin. Kalau kita cek KTP nih, lu coba buka KTP lu deh, itu kan jenis kelamin gitu, laki-laki gitu. Padahal di kamus KBBI gitu, jenis kelamin ya genital gitu, jenis kelamin penis, mestinya gitu dong. Itu yang Gail Rubin kasih approach. Nah, Gail Rubin atau feminis radikal nanti larinya ke seksualitas. Jadi kalau kita nanti ujung-ujungnya ngomongin poligami, nanti kita akan dapat teksnya lagi di situ. Nah, kemana sih, jauh banget? Ngomong apa sih gua? Oh, feminis radikal, gerakan perempuan ya. Feminis radikal itu Stovia itu berdiri Stovia tuh 18 berapa sih? Tahun berapa lo Stovia? Gue lupa deh. 1856 kalau nggak salah. Nah, 56 kan. Nah, itu kan masih ada cuma materi Jawanya kan laki semua tuh. Perempuan itu baru masuk 60 tahun setelah Stovia berdiri. Kenapa nggak bisa masuk? Karena nggak ada beasiswanya, satu. Kedua, nggak ada kos-kosannya. Asrama semuanya buat laki-laki. Jadi kalaupun ada perempuan mau masuk, asrama yang tersedia buat laki-laki. Jadi sistemnya itu belum ada buat perempuan masuk perguruan tinggi. Nah, perempuan pertama yang masuk Stovia itu Marie Thomas. Nah, dia itu dipengaruhi oleh feminis radikal ini.
feminis radikal itu tuntutannya satu, melepaskan perempuan dari definisi yang biologis. Jadi gimana caranya untuk melepaskan perempuan dari definisi biologis, dari beban ketubuhannya perempuan, itu dengan diciptakan rahim yang portable. Rahimnya cepat pasang nih. Jadi feminis radikal itu mendorong supaya ada banyak kemajuan alat-alat reproduksi. Terus Marie Thomas itu yang memperkenalkan IUD, dan dia juga yang develop teknologi IUD. IUD itu ya, lu kan laki nih, biar gak mansplaining gue jelasin nih IUD nih. IUD itu interurinal, apa D-nya itu apa sih gue lupa. Gue lupa bacaan belakangnya. Jadi dia itu alat, kalau ibu-ibu sebutnya spiral. Dimasukin ke jalur, ke apa namanya, ke vulva. Jadi kalau jenis kelaminnya perempuan itu ya, dia itu kan ada vagina nanti yang masuk penis, nanti di bagian atasnya itu kan ada uretra. Nah, di antara situ tuh di vaginalnya dan uretra tuh dikasih semacam apa sih, implan, supaya kalau misalnya ada sperma yang masuk, si implan itu akan ngebunuh sperma. Jadi Marie Thomas, salah satu pelopor gerakan perempuan di Indonesia juga, dia juga yang memberikan juga perempuan rasa aman terhadap alat reproduksinya. Iya sih, jadi sebenarnya kita harus lihat sejarah perempuan itu nggak hanya per event gitu, dan kita harus lihat bagaimana interkoneksinya terhadap feminologi. Feminologi itu feminisme sebagai teori. Jadi kalau feminisme kan kita ada 3 ya spektrumnya. Ada feminologi, ada feminisme sebagai teori, biasanya dikenal dengan gelombang 1, 2, 3, dan gelombang post-feminis. Nanti yang kedua itu feminisme sebagai alat analisis. Ini yang dipakai sama sejarawan sebagai metodologi. Jadi sebagai analisis gender, apakah pengalaman perempuan, gender lainnya, dan laki-laki itu punya perbedaan? Apakah identitas gender membedakan event tertentu gitu, persepsi terhadap event tertentu? Misalnya pada apa ya, zaman edannya Jepang selalu dibilang, kita pendudukan Jepang selalu dibilang zaman edan tuh. Nah, di buku ini tuh diterangin bagaimana ibu-ibu pada zaman Jepang yang ekonomi pada morat-marit, mereka bikin arisan. Supaya dapur tetap ngebul, apa yang harus ibu-ibu pikirkan? Arisan. Jadi arisan ibu-ibu nih yang sekarang pada arisan berondong segala macam, pada awalnya itu memang dibikin sama perempuan untuk survival bagaimana ekonomi biar tetap berjalan, dan ada yang dapur tetap ngebul dari pengalaman perempuan itu kan yang luput gitu. Itu yang metodologi. Yang ketiga, gerakan perempuan. Jadi kita butuh tiga gitu sih. Persoalan kenapa sejarah menjadi sangat laki-laki, terutama sejarah Indonesia, menurutku akarnya di mana sih? Sebenarnya bukan hanya sejarahnya laki-laki ya, tapi sejarah kita tuh klasis. Oke. Sejarah kita tuh buta terhadap yang memang buta terhadap yang lain gitu, terhadap orang miskin kita buta, terhadap komunisme kita buta. Kita kan jadi bukan masalah historinya, tapi memang sejarahnya yang tidak berpihak pada cerita-cerita lain aja. Berarti sejarah kita ini masih gaya Thomas Carlyle banget ya. Sejarah ceritanya cuma orang-orang besar gitu ya. Jadi bukan hanya perempuan yang dianggap orang kecil, laki-laki kalau dia miskin juga dianggap kecil ya. Memang. Laki-laki kalau dia nggak kuat, bukan satria begitu ya, dia juga nggak akan ada di dalam sejarah. Jadi kayak wabah yang mati ratusan ribu orang, bahkan jutaan, karena nggak ada orang besar yang mati, ya tetap nggak ada di dalam sejarah. Seperti perempuan juga nggak ada di dalam sejarah, walaupun ada tokoh-tokoh besarnya. Jadi apa yang mesti dilakukan kalau kayak begini? Apakah kita harus setuju dengan Bung Karno? Bung Karno kan ketika mengambil alih dan mengubah jalur gerakan perempuan pada tahun 1930-an, dia bilang bahwa kita nggak bisa
terlebih dahulu menggerakkan suatu feminisme begitu ya, sebelum kita meruntuhkan kolonialisme. Karena kolonialisme itu sangat patriarkis, maka perempuan terlibatlah dalam gerakan kebangsaan. Lalu setelah gerakan kebangsaan sukses, laki-laki itu mengambil peranan, walaupun perempuan dikasih nama lain dari Indonesia, biar happy, dikasih Ibu Pertiwi katanya begitu. Biar perempuannya senang, oh negara yang kita bikin itu ibu-ibu loh. Pada tahun 50-an ketika Soekarno benar-benar nggak menghargai ibu negara. Dia kawin lagi. Apakah harus ada gerakan politik besar, pembebasan, dan itu persoalan yang akarnya kepada lebih besar dari persoalan patriarkis, eksploitasi namanya. Iya Bu. Ya di feminisme juga kita udah banyak approach nih, kayak tadi kan kita ngomongin feminisme, dia approach-nya tubuh. Nah, buat kelompok lain, buat pemikir lain itu namanya ada feminis sosialis dan feminis marxis. Dia melihat masalah yang lebih berat, masalah yang lebih dasar daripada patriarki nih. Kalau feminis marxis dia bilang kapitalisme yang paling dasar. Karena kapitalisme juga melahirkan patriarki, melahirkan kolonialisme. Nanti selanjutnya feminis sosialis akan bilang enggak, mereka sekarang oke, kapitalisme masalah kita sekarang. Masalahnya si patriarki dan kolonialisme kan tetap jalan juga nih. Jadi kalau misalnya feminis marxis akan menghancurkan kapitalisme sebagai dasar, kalau feminis sosialis itu semuanya satu-satu dicaplok-caplokin, dia bilang ini memang masalah. Jadi kapitalisme apa namanya tadi gue lupa. Patriarki. Patriarki, terus imperialisme, terus diskriminasi, itu juga semuanya masalah yang berjalan bersamaan yang kita harus selesaikan bersama-sama. Salah satu apa namanya ya, bukan ide, kayak kepercayaan terhadap dari feminisme terhadap bagaimana kenapa perempuan direndahkan dan kenapa perempuan selalu jadi objek reproduksi itu salah satu institusinya kan perkawinan. Kenapa perempuan terus gerakan perempuan cuma disorot dalam isu-isu kayak poligami. Jadi kalau gue sendiri lihat dari pakai kacamata feminis sosialis, poligami ini masalahnya heteronormativitas ya dan kapitalisme. Selama keluarga dilihat sebagai unit untuk mereproduksi ekonomi, misalnya bagaimana bapak gue nyuruh gue jualan bawang gitu kan, itu kan salah satu contoh bagaimana anak-anaknya dijadikan reproduksi ekonomi kan, dijadikan alat untuk cari uang lagi. Dan itu yang terus terjadi gitu. Apalagi nanti diharapkan perempuan akan melahirkan, dia akan punya anak lagi, nanti anak saya akan saya ajarin budaya Jawa. Nanti kalau misalnya punya anak lagi, nanti anak saya akan diajarkan nurut. Kalau anak saya perempuan dia harus nurut suami, atau misalnya pokoknya kalau saya punya anak tuh harus laki-laki biar bawa nama keluarga gitu kan. Kalau do Cina biasanya kan dicari nama laki-laki kan, harus bawa nama keluarga. Kayak gitu. Jadi memang perempuan dilihat sebagai agen reproduksi dan itu yang bermasalah. Makanya kalau selama kita melihat perempuan sebagai agen reproduksi, itu undang-undang pernikahan kita nggak akan bisa direvisi. Karena cuma perempuan dan laki-laki kan. Itu pasal pertama tuh udah dibilang wanita dan laki-laki. Padahal di KTP jenis kelamin. Gue nggak ngerti dah. Jadi undang-undang kita dan pemahaman kita masih heteronormatif. Kita cuma bisa melihat kenapa cuma perempuan dan laki-laki yang boleh kawin. Karena kalau perempuan sama laki-laki nanti bisa reproduksi, bisa melahirkan, bisa ngasilin anak gitu. Padahal konsep keluarga pada hari ini tidak rely on pasangan heteronormatif, pasangan hetero gitu. Kayak misalnya gue punya tetangga di sini di Jerman, dia gay dan dia adopsi anak gitu. Berarti kan anak nggak harus didapatkan dari pasangan perempuan laki-laki. Ternyata banyak banget kok misalnya
tau gak sih di Amerika tuh banyak teen mother. Hmm. Teen mother itu selalu dikasih opsi mau di anaknya saat lagi hamil ya, saat tahu hamil anaknya mau diaborsi atau mau dilahirkan dan diurus sendiri, dan ketiga anaknya dilahirkan tapi diadopsi. Jadi nanti hamil di luar rencana akan dikasih pilihan itu, pilihan 3 itu. Kalau misalnya mau diadopsi ya udah dicari aja gitu pasangan yang mau mengadopsi. Dari ayah, dari ibu, cinta kan sama aja kan. Yang penting ada yang mencintai kamu, kamu punya keluarga. Keluarga kan nggak harus emak bapak. Ada yang ibunya udah meninggal atau bapaknya udah meninggal atau bercerai dan mereka masih keluarga. Jadi selama kita masih rely tentang keluarga ideal, tentang bagaimana selama kita masih memuja pasangan tuh harus perempuan laki-laki. Selama itu juga kalau lebaran kita akan ditanyain pasangannya mana. Kenapa nggak kawin-kawin gitu kan? Aduh. Jadi kesimpulannya bisa gak dikatakan, kan ini buku sejarah perempuan Indonesia, ini judulnya Gerakan dan Pencapaian. Kalau dengerin lo tadi sekilas, kayaknya gerakannya terus jalan, ya, menghadapi masalah yang sama dan menjadi lebih kompleks malah. Pencapaiannya ada gak sih? Banyak sih pencapaiannya, cuma kan nggak dilihat aja, nggak jadi berita utama. Soalnya berita tentang perempuan atau orang miskin kan selalu di pinggiran nih kita. Jadi ya nggak jadi dia misalnya di buku ini kayak misalnya bagaimana arisan dijadikan alat untuk bertahan hidup oleh ibu-ibu, atau bagaimana di sini tuh apa aja ya. Kita selalu anggap perempuan kalau di negara-negara kayak Eropa dan Amerika kan mereka selalu ada museum khusus untuk women suffrage kan, bagaimana perempuan mengadvokasi hak pilih mereka. Apakah di Indonesia kan pemilu kita kan baru 1955 ya? Ya. Terus perempuan udah dapat hak pilih. Ternyata di sini itu dijelaskan hak pilih itu sudah diperjuangkan dari masa Volkskraat untuk hak perempuan dipilih dan memilih gitu. Terus ada banyak pencapaian, cuma ya problemnya adalah karena sejarah kita lebih klasis saja. Jadi yang hal-hal yang remeh-temeh kayak gerakan perempuan atau misalnya gerakan orang miskin nggak dilihat aja. Ada banyak sekali pencapaiannya gitu. Kan setiap hari Kartini begini, yang menjengkelkan diskusinya adalah siapa yang paling berhak jadi pahlawan, Kartini atau A atau B atau C atau D? Capek. Capek banget. Ya. Gitu ya, terus yang kedua yang didiskusikan adalah betul nggak Kartini itu berjilbab? Hari ini saya banyak sekali WA Kartini itu berjilbab, Cut Mutia itu berhijab gitu. Jadi ini diskusi-diskusinya di ruang publik, ini diskusi-diskusi yang menurut saya tidak mencerminkan sejarah perempuan Indonesia. Padahal harusnya di hari ini diskusi tentang gerakan dan pencapaian, artinya evaluasi besar-besaran terhadap posisi masalah-masalah keperempuanan di Indonesia, itu yang jadi mahkotanya. Ini kan kenyataannya enggak. Ini problem apa sih? Mereka akan menghindari obrolan kayak gerakan perempuan, karena gerakan perempuan kan dianggap 1, 2, 3 ayam bakar, Anda dianggap angkar. Dari kalau kita ngomongin soal evaluasi gerakan perempuan, kalau ini kritik ya, ini tipe orang Jerman banget. Semakin dikritik kamu akan semakin kuat, dan semakin kamu evaluasi, kamu semakin akan melebarkan pergerakan kamu. Jadi pemerintah nggak akan berisik atau akan mengadopsi ide-ide tentang gerakan perempuan karena dia takut gerakan perempuan semakin besar.
Karena kita udah pernah Hmm. mengalami dong satu kali gimana gerakan perempuan dihancurin. Hmm. Nah, dan perempuan tuh selalu berkotak-atik di dalam isu-isu perkawinan, tapi apa licin gitu. Oh, poligami gitu. Dalamnya adalah tafsir agama gitu. Oh, poligami, kita melarang poligami, dalamnya adalah hancurkan heteronormativitas gitu. Sama kayak yang pasti Kongres Perempuan. Oh, kita ngomong soal anti poligami, isinya apa? Nasionalisme. Pertanyaan gue lagi adalah gini, bagaimana tentang agama? Apa? Apa sih apa sih fungsi agama di tengah persoalan keperempuanan? Lu nanyanya sama episode sebelumnya, bukan ke gua. Tapi kalau misalnya Justru gua, justru gue siapin pertanyaan ini untuk lo. Nggak mau nanya sama dia. Pertama karena dia laki-laki, kedua karena dia anak seorang kiai besar. Gue mau nanya sama seorang feminis. Agama itu menjadi pembebasan atau menjadi kurungan? agama itu kayak teks sejarah ya. Jadi dia Di itu sini tergantung kalimat siapa yang cerita baca. dunia. Jadi kayak misalnya dalam gini, ada perubahan yang sangat signifikan terjadi pada organisasi perempuan Islam, perempuan Muslim. Pas Ya, kongres pertama itu kan ICC dia mendukung poligami. Nah, kemarin 2017 ada apa namanya konferensi Kongres Ulama Perempuan di Kebon Jambu, pesantren Kebon Jambu. Itu hasilnya menolak poligami. Itu kan dua yang berseberangan. Jadi kalau, nah, gue pakai kacamata feminologi dan bagaimana pembawakan sejarah melihat ternyata terjadi proses perubahan tafsir yang terjadi dalam agama dan feminisme menjadi salah satu alat yang membantu tafsir ini bergerak. Tafsir agama Islam aja berubah, sangat fleksibel. Kayak Iran yang tadinya boleh nggak kayak Iran sebelum revolusi mereka nggak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Jadi kita lihat tafsir agama selalu berubah kan. Nah itu juga yang terjadi menurut gue. Bagaimana dua organisasi Islam itu dalam jangka waktu yang panjang bisa mengubah tafsir fatwa mereka gitu dari yang tadinya tidak pro poligami menjadi pro poligami. Pengaruhnya di yang mempengaruhi pengaruhnya itu dari feminis gelombang ketiga. Tadi kita ngomongin gelombang pertama nih soal hak reproduksi dan segala macam. Nah, yang kedua eksistensialisme kan, pergeseran. Nah, yang ketiga itu tentang feminis multikulturalisme. Jadi bagaimana tafsir-tafsir atau teks-teks lama yang dijadikan dogma oleh banyak agama dibaca ulang dengan perspektif feminis. Kayak gitu. Jadi membaca hmm. Al-Qur'an secara kritis dan membaca tafsir secara kritis dibantu dengan paradigma-paradigma ilmu pengetahuan yang berkembang. Salah satunya feminisme. Ada salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi bagaimana dogma agama itu berubah. Salah satunya Fatimah Merisi, dia yang mengkritisi beberapa hadis-hadis palsu. Kayak misalnya kalau perempuan tidak mau melayani suami, nanti akan dia bilang dia akan dikutuk oleh malaikat dari malam sampai menjelang subuh gitu. Nah, itu ternyata hadis-hadis palsu yang digunakan untuk memitosisasi perempuan. Jadi perempuan dijadikan mitos dan jangan dikunci dalam keperempuanannya padahal itu semua tuh bohong aja gitu. Supaya perempuan tetap dalam posisinya sebagai agen reproduksi. Jadi diciptakanlah itu banyak-banyak mitos, salah satunya soal agama, soal adat. Oke, jadi kalau misalnya kita mau katakan keuntungan kita membaca buku sejarah perempuan Indonesia ini apa? Keuntungannya. Keuntungan kita baca buku sejarah perempuan Indonesia adalah biar ini penting banget dibaca, apalagi kalau kalian terlibat di aktivisme feminis ya. Biar nggak julid. Biar gak julid. Sebagai ibu-ibu kan gue suka julid ya. Ya. Nah, julid itu terjadi karena orang tuh kurang informasi. Hmm. Kayak orang-orang yang pada berisik soal ngomongin apakah harus Kartini, kenapa nggak Cut Nyadin. Itu kan orang yang nggak baca suratnya Kartini.
Ya, Iya, mau nggak mau kita memang harus mencari informasi dan baca gitu kan. Dan di sini tuh kita bisa lihat bagaimana apa aja sih yang sebenarnya udah dilakukan gerakan perempuan dan sejauh mana mereka udah berjuang gitu. Kayak misalnya taktik yang sampai sekarang masih dipakai juga yang poligami tadi. Poligami dibalik, wah nasionalisme gitu. Oh poligami dibalik heteronormativitas gitu. Poligami dibalik pasti baru gitu. Yang poligami terus. oke Nadia, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kira-kira Hmm. kalau misalnya lu mau mengatakan sesuatu terkait dengan buku ini tentang sejarah, tentang gerakan perempuan, apa yang lu pengen bilang? Apa ya menurut gue di zaman gue kan SNI udah 6 jilid tuh, itu kan buku wajib kita tuh SNI di ilmu sejarah. Saat sebelum gue masuk ke jurnal perempuan ya, menurut gue itu SNI oke, nggak bermasalah. Setelah gue masuk jurnal perempuan, gue baca topik perempuan itu cuma satu bab dari 1 sampai 6. Bayangkan, cuma tentang kongres pertama, udah nggak ada, itu juga cuma 1,5 halaman. Gerakan sejarah itu perlu lebih banyak lagi perempuannya sebagai sejarawan dan perempuan berperspektif feminis itu penting banget. Laki-laki sejarawan berperspektif feminis kayak lu gitu kan untuk menulis sejarah perempuan pun nggak masalah. Karena yang kita butuhkan feminisme sebagai metodologi bisa diadaptasi oleh siapapun. Mau laki-laki kayak mau perempuan, mau mau apa gender transpuan, transgender lainnya itu bisa. Jadi metodologi ini bisa diadaptasi oleh siapapun dan siapapun yang mau menulis tentang sejarah perempuan ya silakan aja. Karena menurut gue semakin banyak orang yang akan nulis tentang masa lalu, kita nggak akan bilang ini alternate kan, kita bilang ini berarti semakin mendekatkan terhadap kenyataan dong, terhadap apa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Asik. Di sini tuh lo bisa lihat bagaimana proses perempuan mau mau apa namanya hak dia kepemilikan dalam dalam kepemilikan materi itu diakui kan dengan bagaimana proses uh, perjuangan undang-undang perkawinan itu kan kita kan kalau misalnya aktivis yang sekarang yang semua yang seangkatan gue kita selalu menolak undang-undang perkawinan itu patriarkis itu heteronormatif bla 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 tapi mereka sendiri nggak pernah baca ini jadi ada yang miss bahwa undang-undang perkawinan juga toh perjuangan gerakan perempuan juga. Masalahnya kita memang selalu update dan tidak boleh putus dengan gerakan sebelumnya. Jadi itu fungsinya gue misalnya sebagai sejarawan yang ikut ke gerakan perempuan hari ini gitu kan untuk menyambung kembali apa yang ada hari ini dengan masa lalu. Jadi problem gerakan perempuan hari ini juga mereka sering kematian obor ya? Ya, bukan masalah kematian karena kan selalu ada kayak Kartini memberikan apa namanya insight. Jadi selalu ada harapan baru, ada selalu harapan baru. Harapan itu nggak selalu di depan ya. Bisa jadi inspirasi di belakang dengan cara baca buku. Oke, thank you. Sampai Yo, jumpa. nanti kita Terima sambung lagi kasih. kapan-kapan ya. Ya, terima kasih sudah gabung. Salam sama suami. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut nonton